Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau belajar itu lebih seru jika kita bisa mencari jawabannya sendiri, bukan hanya mendengarkan materi dari guru saja? Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Ternyata ada loh teori yang menjelaskan hal itu, namanya teori konstruktivisme. Nah, di video ini kita akan membahas apa itu teori konstruktivisme, siapa tokohnya, dan bagaimana sih penerapannya dalam proses belajar mengajar yang asik dan menyenangkan? Yuk, langsung aja kita bahas. Teori konstruktivisme merupakan teori belajar yang beranggapan bahwa pengetahuan itu tidak hanya diberikan begitu saja, akan tetapi dibangun oleh setiap individu melalui pengalaman, interaksi, dan juga pemahaman secara pribadi. Dalam pandangan ini, peserta didik bukan hanya sebagai penerima informasi dari guru saja, akan tetapi mereka juga harus aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan apa yang mereka alami dan juga mereka rasakan. Dengan kata lain, belajar itu bukan hanya sekedar menghafal, akan tetapi tentang bagaimana cara seseorang bisa menggabungkan antara pengetahuan baru dengan pengalaman yang sudah mereka miliki. Teori konstruktivisme pertama kali diperkenalkan oleh dua tokoh penting yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Keduanya berpendapat bahwa pengetahuan tidak bisa langsung diberikan oleh guru kepada siswa, melainkan harus dibentuk sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Piaget sendiri, belajar terjadi lewat proses aktif di mana kita mengonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman pribadi. Misalnya nih, waktu anak kecil pertama kali makan es krim, dia tahu kalau es krim itu dingin bukan karena dikasih tahu, tapi karena merasakannya sendiri. Dari pengalaman itu, otaknya mulai membentuk pemahaman baru. Nah, inilah yang disebut proses membangun pengetahuan sendiri, atau disebut juga dengan konstruktivisme. Kalau Vygotsky ini, dia menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Artinya, kita belajar lebih efektif kalau ada bimbingan dari orang lain, seperti guru, teman, atau orang yang lebih berpengalaman. Konsep ini dikenal dengan CPD, alias zona perkembangan proksimal. Misalnya, ada seorang anak yang sedang belajar naik sepeda. Di awal, dia pasti butuh bantuan orang tua untuk menyeimbangkan badannya. Nah, saat anak itu mulai bisa menjaga keseimbangannya sendiri, berarti dia sudah berada di zona yang disebut CPD, atau zona perkembangan proksimal. Di zona ini, seseorang sebenarnya belum bisa melakukan sesuatu sendirian, tapi mereka bisa melakukannya kalau ada yang membimbing. Jadi, Vygotsky ini ingin menekankan bahwa peran lingkungan sosial dan dukungan dari orang lain itu sangat penting dalam proses belajar. Dengan bimbingan yang tepat, kemampuan seseorang bisa berkembang lebih cepat dan lebih optimal. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa Piaget itu fokus pada proses berpikir individu, sedangkan Vygotsky fokus pada peran sosial dan budaya dalam membangun pengetahuan. Untuk penerapannya di pembelajaran, teori belajar konstruktivisme ini bisa diterapkan salah satunya lewat kegiatan campur warna. Dalam kegiatan campur warna, guru tidak langsung memberitahu hasilnya. Anak-anak diberi cat warna merah, kuning, dan biru, lalu diminta untuk mencampurkannya sendiri. Dari situ, mereka menemukan sendiri bahwa merah dan kuning menghasilkan warna orange atau biru dan merah menjadi warna ungu. Proses ini membuat siswa berpikir, bereksperimen, dan menemukan pengetahuannya secara mandiri sesuai dengan prinsip konstruktivisme. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi, tetapi hanya membantu siswa untuk memahami mengapa hasilnya bisa begitu. Lewat kegiatan sederhana seperti campur warna, siswa belajar bukan hanya pada hasil akhirnya, tetapi juga pada proses berpikir dan pengalaman yang mereka bangun sendiri. Itulah inti dari teori konstruktivisme. Belajar aktif, bermakna, dan menyenangkan. Jadi, gimana nih teman-teman? Sudah mulai paham kan tentang teori konstruktivisme? Intinya, belajar itu bukan hanya sekedar menerima informasi, akan tetapi juga membangun pemahaman kita dari pengalaman kita sendiri. Dari aku cukup sekian,
Sampai jumpa. Bye-bye.